Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan niat memperbanyak sholat kepada Rasul ketika disebut namanya, tarodhi kepada sahabat ketika disebut namanya, dan mencari jalan hidup yang benar serta ketinggian akhlak yang siap untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena ini yang sangat penting, pengaruh akhlak dan pengaruh sikap atas bimbingan Al-Quranul Karim. Kita sampai pada hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ya'la, namanya Shaddad bin Aus, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka perbagusilah membunuhnya. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinud dzibhah, hendaklah Anda memperbagusi penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum, wal yuhidda, dan hendaklah menajamkan, ahadukum, seorang di antara kalian, syafratahu, pisaunya. Wal yurih, hendaklah memberikan kenyamanan, menyamankan, dzabihatahu, binatang sembelihannya. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Cukup kalau ini kita amalkan, hidup indah. Nggak mungkin ada konflik. Ajaran Islam itu sebagiannya satu aja diamalkan, beres semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kataba. Ya. Kataba ini umumnya dalam Al-Qur'an artinya wajib. Kataba ala atau kutiba ala, seperti kutiba alaikumus siyam, wajib puasanya. Maka kutiba alaikumul qital, wajib perang. Kutiba alaikumul qisas, wajib qisas. Di sini kataba al-ihsan, mewajibkan berbuat ihsan. Baik, kita baca dulu apa yang dalam kitab, dan kemudian kita tambahi apa yang perlu kita tambahi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Kilabah dan dari Abi Ash'af, dari Shaddad bin Aus, wa tarakahul Bukhari. Ya, jadi hadis ini tidak diriwayatkan Imam Bukhari, tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Kilabah, dari Shaddad bin Aus, Abi Ya'la, ya, dan dari Abil Ash'af.
Kemudian dalam riwayat yang lain ada ungkapan yang berbeda dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muhsinun, yang memiliki sifat selalu berbuat baik. Fa ahsinu, hendaklah Anda berbuat ihsan. Ini kayak apa? Takhallaqu bi akhlaqillah ala muqtadha al-ubudiyah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah sesuai dengan tuntutan penghambaan. Ya. Karena Allah suka dengan yang mirip dengannya, mirip dengan keindahan sifatnya. Ilmu Allah sukai, maka Allah suka orang yang berilmu. Allah kuat, maka Allah suka yang kuat. Allah itu maha berterima kasih, maka suka orang yang suka berterima kasih. Ala muqtadha al-ubudiyah, sesuai dengan tuntutan penghambaan. Kalau Allah kibar, kita enggak. Allah tidak menyukai kibar. Kita enggak boleh takabur. Itu bab itu. Di sini innallaha azza wa jalla muhsinun fa ahsinu. Allah itu selalu berbuat ihsan, hendaklah kalian juga berbuat ihsan. Wa idza qatala ahadukum falyukrim maqtulahu. Ada tambahan. Jika seorang di antara kalian membunuh, muliakan, hormatilah yang dibunuh. Jadi membunuh itu dihormati benar yang mau dibunuh. Wa idza dzabaha, dan kalau menyembelih, falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Menajamkan pisaunya supaya apa? Nyaman, yang disembelih tidak sakit lama atau tidak merasakan sakit sama sekali. Ya. Dimana mau nyembelih pun lakukan dengan yang terbaik. Seperti yang ditampilkan petani muslim atau peternak muslim di Australia, ternyata tidak perlu diseret-seret, dibisiki dengan bismillah, ternyata mau tidur dengan nyaman dan disembelih dengan nyaman. Dalam riwayat yang lain dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamtum fa'dilu. Jika kalian menghakimi atau menghukumi, hendaklah Anda berbuat adil. Wa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa'ahsinu, berbuat ihsanlah dalam membunuh. Fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah muhsin, selalu berbuat baik. Yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ibnu Rajab ingin menerangkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya. Jadi ada ala kulli syai'. Ini riwayat Abi Kilabah. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Dalam riwayat ala kulli khalqin, mewajibkan berbuat ihsan atas semua makhluk. Jadi semua makhluk itu diwajibkan berbuat ihsan, manusia maupun binatang. Jadi ada ala kulli syai', ada riwayat ala kulli khalqin. Tapi kata beliau, zahiruhu yaqtadi annahu kataba ala kulli makhluqin al-ihsan. Ini yang dikuatkan oleh beliau, oleh Syekh Ibnu Rajab. Allah menetapkan atas semua makhluk berbuat ihsan. Jadi Allah menetapkan atas semua makhluk
untuk segala sesuatu. Jadi yang diwajibkan al-ihsan adalah sesuatu yang ditetapkan. Waqila, dan dikatakan innal maknanya apa? Annallaha katabal ihsan ila kulli syai' fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan ihsan, berbuat baik untuk segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Katabal ihsan fil wilayah ala kulli syai'. Jadi ngurusi atas segala sesuatu berbuat ihsan. Kemudian walafdul kitabah, ini bab usul fikih, yaqtadil wujub inda aktsaril fuqaha. Kata-kata katabah itu memiliki makna wajib mayoritas para fuqaha. Wa innama yu'rafu isti'malu lafdhatil kitabah fil Qur'an fima huwa wajibun hatmun. Tiada lain dikenal penggunaan kalimat katabah di dalam Al-Qur'an untuk hal yang sifatnya wajib pasti, imma syar'an au fima huwa waqi'. Ini baru ya, ilmu baru ini. Katabah itu ada yang katabah artinya Allah menetapkan qadarnya pasti terjadi. Katabah itu pasti terjadi. Atau katabah maksudnya wajib. Jadi kalau ada katabah itu bisa berarti wajib melakukan apa yang kutiba, apa yang ditulis, atau hal itu pasti terjadi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib, ditetapkan wajib atas orang-orang beriman dengan waktu yang ditentukan. Kutiba 'alaikumus syiyam, wajib di sini. Kutiba 'alaikumul qital, wajib perang. Jadi perang itu wajib loh. Jadi nggak usah alergi dengan perang. Karena apa? Kita nggak perang atau nggak perang sebetulnya diperangi. Perampokan yang paling besar, perang yang paling besar adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu apa? Perampokan dan pemberontakan, subversi yang paling besar. Karena ketika kita ada peperangan di antara negara, yang direbut itu adalah pertama ideologinya, politik kekuasaannya. Nah, ketika ketuhanan yang Maha Esa diarahkan kepada ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ketuhanan yang berkebudayaan itu artinya Tuhannya bukan Tuhan yang sifatnya apa? Profetika. Bukan yang bersifat kenabian, tapi yang bersifat kemanusiaan. Jadi, mereka ingin mengarahkan Indonesia itu berketuhanan secara budaya. Kemudian berikutnya akan diperes menjadi ekasila, yaitu gotong royong, nggak perlu ada ketuhanannya. Itu kalau terjadi habis Indonesia. Iya, jati diri bangsa Indonesia habis. Yang repotnya mayoritas anggota fraksi menyetujuinya. Ditambah dengan ingin menghilangkan TAP MPR. TAP MPRS tentang larangan komunis. Gitu kok ya nggak tergerak gitu loh. Ini perang habis ini, maka wajib perang. Kutiba 'alaikumul qital itu wajib, gitu kan? Lalu kita nggak paham ini, gawat ini. Memang kalau kita tidur nggak perang, ya ujung-ujungnya disembelih juga itu.
Kalau kita nggak bergerak ini. Oke, jadi kataba perang, kutiba alaikumul qital wajib. Au fi ma huwa waqi. Balik lagi pada ilmu di sini. Kata kataba bisa berarti wajib, bisa berarti apa? Fi ma huwa waqi'un qadaran la mahalah. Ya pasti terjadi secara qadar dan tidak ada yang absen dari situ. Qauli ta'ala. Diperhatikan ini iman. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan aku pasti menang, Rasulku pasti menang. Jadi kalau kita itu mengikuti Rasul beneran harus menang. Jadi kalau kita nggak menang, kita belum mengikuti Rasul nih. Ya, ngakunya mayoritas Islam, tapi undang-undangnya, tapi penguasanya membenci Islam. Padahal sudah ngerasakan gimana semua dinaikkan, listrik tuh naik atau perampokan nggak tahu itu ya. Gitu aja. Nanti kalau pemilu ya balik gitu juga. Nggak tahu itu. Jadi pakai teori apa ya? Indonesia manusia dablek atau ini jadi masalah juga ini. Baik. Padahal kata Allah menetapkan pasti menang, nggak akan kalah. Nah kalau kita kalah, yang salah bukan Allah, kitanya. Kalau kita semuanya ikut Rasul pasti menang. Baik. Wa qauluhu wa laqad katabna fiz zaburi. Ini ya. Wa laqad katabna fiz zaburi. Ini surat apa? Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya 105. Wa laqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Allah telah menetapkan dan sungguh telah kami tetapkan dalam kitab-kitab suci Az-Zabur. Itu berarti bisa kitab Zabur, tapi yang dimaksudkan bukan itu. Kitab-kitab suci, lembaran-lembaran besar. Mim ba'di dzikri, setelah Lauhil Mahfuz, annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Ini pasti. Jadi kalau kita soleh benar, kita berkuasa. Kalau kita soleh nih, kita berkuasa. Diberikan kuasaan oleh Allah orang-orang beriman itu. Atau lebih tepatnya, kalau kita soleh, pemimpin kita soleh. Tapi gara-gara nisab kesolehannya belum penuh ya, nggak tahu karena nisabnya belum penuh atau karena kita memang nggak soleh gitu ya. Itu yang jadi masalah. Atau dua-duanya. Soleh juga belum, nisabnya juga belum sampai. Ya. Untuk itu kita harus berpikir, ngaji itu berpikir gitu loh. Ya. Mohon maaf, kita perlu tatbik syariah. Iqamatus syariah, Mas. Ente mau negakkan syariat itu dengan apa? Tanpa kekuasaan mustahil, tangelamun. Setelah itu diajak pikir tentang politik, wah ini haram semuanya. Nah terus jalan keluarnya, pokoknya haram. Gimana? Ya doa aja. Ya itu ya muter kayak gitu. Bodoh ya di entek-entek ke dewe gitu. Iya. Kalau kita yang menegakkan syariah, kekuasaan harus di tangan saudara kita yang mau menegakkan syariah. Bagus, kita nggak mau kuasaan, bagus, nggak ada masalah. Saya juga nggak mau gitu ya. Tapi minimal kita punya cita-cita. Ada seorang muslim yang mau memegang kuasaan ini gitu loh, dengan menegakkan syariah. Terus ayat yang lain berkaitan dengan kataba,
yang berarti menetapkan pasti terjadi. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ini surat Mujadilah ayat 22 ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah tetapkan di hati mereka iman. Itu orang yang beriman sejati tidak mungkin memberikan kasih sayang walaupun kepada bapaknya ketika mereka kufur kepada Allah. Jadi kata Allah, engkau tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok sampai bermesraan dengan orang yang memusuhi Allah. Mustahil. Walaupun bapaknya sendiri, walaupun anaknya sendiri, walaupun saudaranya sendiri, walaupun keluarganya sendiri. Mereka orang yang tegas, tidak mau bermesraan walaupun dengan bapaknya. Jika bapaknya musuh Allah Rasulnya, Allah tetapkan di hati mereka iman. Siapa itu? Teladan mereka siapa? Itu Abu Bakar, Umar, ya. Kemudian siapa? Hamzah dan lain ulama-ulama besar dari para sahabat itu. Ketika bicara ini orang kok, waduh, kerasa amat ini pidatonya itu. Lah itu legend Parman itu disembelih sama saudaranya sendiri, kakaknya sendiri, Sukirman. Kakaknya komunis, adiknya nggak komunis, sembelih itu. Kalau orang kafir begitu. Giliran kita bukan bela diri kita, bela Allah. Walaupun bapak kita, tapi kalau musuh Allah, nggak boleh kita berkasih sayang dengannya. Apalagi kalau cuma teman pengajian. Ya, teman pengajian sih teman pengajian, tapi dia cinta kepada komunis. Ada loh. Iya, ketua takmir. Ada ketua takmir di Solo ini, Giliran pas ada peringatan komunis, acara komunis, ternyata dia menjadi ketua panitianya. Omongannya komunis persis. Ada itu. Yang ngomong dengan saya orang yang ketemu dengan dia, yang diundang acara itu dia datang. Ketemu dengan saya ketika di luar, wah kayak benar-benar teman takmir gitu ya. Tapi giliran pidato komunis persis. Ada juga gitu. Taib. Kemudian ada juga inni khasyitu ayyuktab alaikum. Ini berkaitan dengan diwajibkan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat tarawih cuma 3 hari, kemudian setelah itu ngilang, Rasul mengatakan, kenapa aku nggak keluar? Karena aku takut sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Seperti Rasul yang mengatakan, umirtu bisiwak hatta khasyitu ayyuktab alayya. Aku diperintah terus untuk siwak dan aku khawatir kalau siwak itu diwajibkan. Lah kalau ini gimana itu? Kutiba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina. Ini diwajibkan atau ditetapkan? Ditakdirkan. Ditakdirkan atas anak Adam bagian daripada zinanya. Fahuwa mudrikun dzalika la mahalah. Pasti dia pernah ngalaminya. Pasti ngalami zina mata, zina apa? Lisan, zina tangan, zina ya. Ya cuma karena itu kelemahan manusia, yang penting dia bisa tobat kepada Allah dan tidak merencanakan dan enggak menikmati, segera taubat, insya Allah diampuni oleh Allah. Artinya apa? Ini kalian pasti terjadi. Hendaklah hanya berhati-hati. Untuk itu yang lebih besar lebih berhati-hati lagi. Faqala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya di sini adalah Syekh ingin mengatakan al-ihsan itu hukumnya sunnah atau wajib. Al-ihsan, berbuat baik, itu hukumnya wajib atau sunnah. Karena menggunakan kalimat kataba, ternyata didapatkan ada yang hukumnya wajib, tapi ada yang hukumnya sunnah, kebaikan, karena ada korinahnya. Ada apa? Indikatornya. Contoh,
innallaha ya'muru bil adl. Adil itu wajib, karena kalau nggak adil berarti zalim. Wal ihsan, ihsan ada yang wajib. Ihsan dalam batas tertentu wajib. Lebih daripada itu ihsan sunnah. Contohnya apa? Saudara kita dalam kondisi kayak begitu, kita kasih untuk mencukupi kebutuhannya, itu wajib. Tapi sampai pada derajat juga nikmati seperti kenikmatan kita, itu ihsan juga gitu kan. Jadi kalau saudara kita kemudian kita kasih daging, kalau kita makan daging gitu ya, atau kita kasih yang penting apa, bahan makanan pokok gitu ya, ini kan ihsan bertingkat-tingkatnya. Tapi pada ihsan batas tertentu hukumnya wajib. Ini, maka kata Allah dengan perintah kita tahu asal perintah hukumnya wajib. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah, innallaha yuhibbul muhsinin. Tahu ayat ini? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ayat sebelumnya, wala tulqu bi aidikum ila wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah, dan jangan Anda membinasakan dirimu, dan berbuat ihsanlah, karena Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Sebab nuzulnya apa? Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kalian menafsirkan ayat tidak sesuai dengan tepat. Tafsirnya apa? Ayat ini turun berkaitan dengan kami, yaitu apa? Kami itu berjihad bersama Nabi, sampai kami ngomong-ngomong, kita sudah berjihad bersama Nabi nih, Islam telah menang, kemudian pengikutnya udah banyak, sudah disegani, maka kita bisik-bisik, ya kita bisik-bisik, yuk kita minta cuti sebentar untuk memperbaiki ekonomi kami, ya. Untuk memperbaiki pertanian dan perkebunan kami. Langsung turun ayat. Dibolehkan nggak? Kalau ente cuti dari jihad, kalau ente cuti dari infak, ente cuti dari apa? Dari perjuangan, walaupun Islam sudah menang, tokok cuti, itu ente menjatuhkan diri Anda dalam kebinasaan. Jadi kalau kira-kira kita cuti zaman sekarang ini, kira-kira gimana itu? Kalau kita cuti zaman sekarang kira-kira gimana? Memang Islam udah menang? Tuh itu, kita itu terus diwajib terus infak, berjihad, berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan tuh, ihsan dalam peperangan itu begitu. Jangan cuti terus. Maka nggak boleh, aku sibuk kok. Ya, orang sibuk kita yang ngatur sendiri kok. Ya, oke. Maka kemudian beliau mengatakan, hadal amru bil ihsan, perintah berbuat ihsan ini taratan yakunu lil wujub. Kadang-kadang untuk wajib, seperti ihsan kepada kedua orang tua, kepada kerabat, yang sampai pada derajat kebajikan dan silaturahim. Ihsan kepada tamu sampai memberikan apa? Penghargaan, penghormatan, hidangannya, ya. Dan juga ihsan ada juga yang sifatnya mandub, yaitu seperti sedekah tatawu. Di atas sedekah, di atas apa? Di atas kebutuhan pokok. Kemudian beliau mengatakan, hadal hadis yadullu ala wujubil ihsan fi kulli syai'in minal a'mal. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya ihsan dalam segala sesuatu dari amal. Akan tetapi ihsan itu sesuai dengan kadarnya. Jadi ihsan dalam melakukan kewajiban zahir maupun batin, yaitu melakukan secara sempurna. Adapun ihsan di dalamnya adalah menyempurnakan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau
kalau apa namanya ihsan itu ada yang wajib dalam sholat kita. Apa ihsan wajib itu? Kita menghadirkan hati kita bersama apa? Semua yang kita baca. Adapun ditambah dengan doa-doanya, lebih khusyuk lagi sampai nangis-nangis, itu sunnah. Wal ihsan fi tarkil muharramat. Jadi beliau ingin menjelaskan tentang ruang lingkup ihsan. Ihsan dalam menjalankan sholat, ihsan dalam menjalankan ngaji, ihsan dalam menjalankan semua kewajiban-kewajiban, dan ihsan dalam tarkil muharramat, meninggalkan yang haram, yaitu meninggalkan secara zahir maupun batin. Ya. Wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkan perbuatan dosa secara zahir maupun batin. Sebab ada yang zahirnya soleh tapi batinnya kalau bisa dipoles-poles dikit nggak kelihatan haram, dia lakukan. Dalam muamalah itu sering sekali gitu ya. Jadi dia memenuhi kewajiban secara zahir, tapi sebenarnya batinnya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan sampai kita berbuat ihsan meninggalkan kemungkaran ketika di depan hayak rame. Tapi kalau sendirian, ini yang bab. Ya. Benar-benar bagaimana seseorang tidak berbuat kemungkaran baik sendiri maupun rame. Wa amal ihsan fi sabri 'alal maqdurat. Ya. Adapun ihsan di dalam sabar. Jadi sabar itu perlu ihsan dalam sabar. Yaitu apa? Yang mampu kita lakukan yaitu tidak menggerutu, ya, tidak keluh kesah. Ya. Jadi sabar itu perlu ihsan. Ya, sabrun jamil. Sabrun jamil. Bab ada yang sabar tapi sebenarnya nggak sabar. Walaupun aku digituin, didolim, aku tetap sabar. Itu sebetulnya gimana? Ya, dipaksa-paksakan diri ya. Ya. Kemudian ihsan di dalam muamalah dan pergaulan, yaitu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua kewajiban. Ihsan di dalam wilayah, dalam kepemimpinan, dalam perpolitikan, mengerjakan semua kewajiban. Ya. Termasuk juga di sini contohnya adalah ihsan dalam membunuh yang berhak untuk dibunuh atau yang dibolehkan untuk dibunuh. Sedikit, wong membunuh itu memang ihsan. Kok ihsan dalam membunuh? Ya, membunuh yang tidak boleh dibunuh, membunuh yang tidak ada manfaatnya, nah itu nggak ihsan. Tapi membunuh yang memang harus dibunuh, contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala menaruh dalam fitrah kita makan daging. Makan daging kambing, makan daging apa? Sapi. Mau dicokot langsung. Ini jawaban terhadap orang liberal. Pernah liberal itu siapa namanya? Siapa namanya? Ulil Asra Abdallah. Itu ngomong setiap tahun selalu ada parade apa namanya? Pembantaian. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mosok nyembelih untuk fuqara wal masakin dianggap pembantaian. Lah tiap hari itu orang makan sate, kenapa nggak dikatakan pembantaian? Mau nggak mau orang kan setiap hari juga makan sate, makan apa namanya rendang segala macamnya. Memang langsung dicokot ngono. Ya pasti kan dibunuh. Lah dibunuh yang paling bagus itu apa caranya? Ya sembelin itu, nggak sakit, segera mati. Nah, ini maksud saya begitu. Nah, ketika kita menyembelih bagaimana tidak ada rasa sakitnya, tidak menyakitinya. Ini kaitannya dengan sekarang ibadah yang sebentar lagi akan dilakukan. Ya.
Itulah yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Qitlah, dzibhah itu hay'ah. Artinya apa? Cara membunuhnya, penampilan membunuhnya. Jadi nyembelih itu nyembelih yang bagus, penampilan yang bagus. Itu pertama, dipercepat kematiannya, dipertajam pisaunya. Ya. Dan dikatakan ijma' ulama wajibnya ihsan di dalam menyembelih. Ini kali ini wajib, ihsan ini wajib. Maka jangan diwatet-watet gitu. Mestinya sekali selesai gitu loh. Ada sampai berkali-kali nggak boleh. Atau disembelih cuma dibelek ininya tanpa diputus apa namanya nadinya itu. Nah itu ya repot. Ya. Nah cara membunuh yang terbagus yang dikatakan oleh Rasul dzarbar riqab, memotong kepala. Ini tapi manusia itu nggak tahu ya. Ketika ya ini karena tidak pakai wahyu nggak ini. Ketika lihat kisos, ngeri, bengis. Pertanyaan gini, ketika seseorang harus dibunuh atau hukuman mati, yang paling bagus mana? Digantung. Gantung tuh lama matinya. Apa? Disetrum. Ngeri penampilannya. Bisa mata keluar semuanya. Atau disuntik racun. Sakit. Bunuh yang paling cepat itu penggal leher. Mungkin nggak pakai sakaratul maut lagi itu ya. Itulah makna fa idza laqitumul ladzina kafaru fadzarbar riqab. Jika kalian ketemu dengan orang-orang kafir, penggal leher. Ya ini ketemunya di perangan, bukan ketemu setelah pengajian nanti cari itu. Awas itu. Kurang ajar banget ya keluar itu. Kamu Ustadz ngomong kok. Ketemu pakai penggal leher. Ini kan perang, ketika perang ya, mosok perang ketemu malah ngelus-ngelus. Ya disembelih kowe. Jika Anda ketemu dengan orang kafir dalam peperangan, ya fadzarbar riqab. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Ya. Aku akan campakkan rasa takut di hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher. Ya. Jadi yang paling apa namanya? Paling cepat ya. Jadi di ujung apa? Kepala ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan memberikan nasihat bagaimana perang dengan baik. La tumathilu. Tumathil itu merusak wajah orang gitu. Ya, bunuh sambil dicungkil ke matanya, itu nggak boleh. La tumathilu. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak kecil yang tidak pantas untuk dibunuh. Ya. Maka dalam hadis a'afu annas qitlatan ahlul iman. Orang yang paling terhormat di dalam membunuh adalah orang beriman. Dan jelas Rasulullah melarang merusak muslah ya. Kalau bahasa Arabnya muslah, bahasa Indonesianya apa ya muslah itu ya? Jadi muslah itu merusak apa? Penampilan. Pokoknya dimutilasi ya. Kelihatannya mutilasi dari muslah ya. Ya, dari mutilasi ya. Lebih tepatnya mutilasi aja ya, karena muslah itu lebih tepat mutilasi. Kelihatannya mutilasi dari muslah itu. Ya. Nah, Rasulullah anil muslah. La tumatsilu bi ibadi. Jangan kalian ya memutilasi hamba-hambaku. Man massalah bidhi ruhin. Siapa yang memutilasi yang punya ruh,
tsumma lam yatub, kemudian tidak bertobat, matsalallahu bihi yaumal qiyamah, Allah akan memutilasi dirinya pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah fikih. Pembunuhan dalam Islam itu bisa kisos. Bisa kisos. Atau hukuman mati, ya, selain kisos. Ya. Kemudian di sini beliau sebelumnya dalam masalah kisos boleh enggak memutilasi? Oke, di sini disebutkan perbedaan ulama yang sangat banyak. Ada yang mengatakan mutilasi hukumnya haram. Secara mutlak ada yang mengatakan tidak haram jika berkaitan dengan pembalasan. Jadi kalau dia tidak punya kesalahan apa, murtad harus dibunuh, nggak boleh dimutilasi. Tapi kalau orang itu memutilasi, contohnya di zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang matinya itu kepalanya remek gitu kan. Karena apa? Dipukul dengan apa? 2 batu. Nah, wanita itu ditanya, siapa yang melakukan itu? Ini terakhir kali, iya. Maka Yahudi, yang bunuh orang Yahudi, ya. Jadi Yahudi dipanggil, diakui melakukan itu, kemudian dilakukan seperti yang dia melakukannya. Termasuk juga boleh nggak dibakar? Nah, ya pada dasarnya dibakar itu Rasulullah melarang, ya. La tu'adzibu binnar. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Ya, tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali yang punya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa ulama orang yang murtad, nah itu ada yang dibunuh kemudian dibakar. Ya. Termasuk juga ini mungkin supaya panjenengan semuanya, loh kok Rasul melakukan itu gitu ya. Di zaman Rasulullah itu juga ada seorang yang masuk Islam ke kota Madinah, kemudian dia sakit, setelah itu diizinkan oleh Rasul, udah sana ke daerah yang peternakan ya, disuruh makan suruh minum susunya dan minum air kencingnya. Kemudian setelah sembuh itu membunuh orang-orang kafir itu murtad, kemudian membunuh ininya pengembalanya, ya, dan mencongkel 2 matanya. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengejar mereka ketangkap, mereka kemudian diperlakukan seperti mereka melakukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk juga, ya ini kaitan dengan muslah. Orang yang memberontak atau perampok yang membunuh, mengambil harta, itu kan diperintahkan untuk apa? Dipotong tangan dan kakinya bersilang, kemudian disalib dan dibunuh begitu. Ini tidak berlawanan dengan tadi, karena apa? Dia diperlakukan demikian karena balasan apa yang dia lakukan. Tapi dalam kondisi normal diharamkan, ya, diharamkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Nah, di antara ya ihsan dalam membunuh itu, kita tidak membunuh kalau kita tidak butuhkan. Contohnya dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang nabi
yang membakar semut, rumah semut, pada yang satu yang gigit. Ya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk menjadikan binatang itu latihan nembak atau latihan mana. Ya. Jadi tidak boleh. Kalau bisa ya, kalau memang mau latihan ya setelah disembelih ya itu silakan. Tapi jangan sampai apa? Ya baru dipasang mau disedia sasaran itu ya. Itu sudah menyakitkan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan ketika menyembelih, jangan sampai menyembelih itu sudah dipegang terus dia mengasah pisau di depan mata binatang itu. Engkau membunuh 2 kali nih, nyakiti 2 kali. Termasuk juga jangan kau diseret kakinya begitu. Ya. Dan jangan sampai kita menyembelih di samping temennya. Itu nyakiti. Ya. Tolong nanti ketika ya mau dikatakan halah adat tasyafrataka qabla at-tuj'ah. Oleh orang mbok yaong kau itu ya. Tolong dipertajam dulu sebelum engkau menidurikan ya binatang apa yang engkau akan sembelihnya. Ya, jadi tidak boleh diseret-seret dan jangan sampai kemudian yang sering terjadi itu disembelih kemudian ditusuk begitu ya. Ada juga disembelih kemudian patahin, itu tidak dibolehkan. Itu tidak ihsan dalam menyembelihnya. Bisa juga matinya gara-gara dipatahin, akhirnya bisa diharamkan. Itu semuanya. Maka kemudian dikatakan apa? Termasuk juga jangan sampai menyembelih cuma kulitnya saja. Itu namanya syaritatus syaiton. Ya, syaritatus syaiton. Apa syaritatus syaiton? Disembelih tapi tidak dilukai sampai dalam, tidak dipotong, kemudian dibiarkan mati dalam kondisi demikian. Ya. Rasulullah SAW melihat ada orang yang narik-narik binatang, gitu kan? Kemudian Rasul mengatakan kepada binatangnya, isbiri li amrillah, sabarlah engkau. Tapi kemudian mengatakan, tolong engkau itu mengantarkan kematiannya dengan lembut. Ya, jangan kau tarik-tarik begitu. Termasuk juga mohon maaf ketika orang ini yang saya terjadi ya, mungkin barangkali perlu diundurkan atau gimana gitu. Sapi udah dia tahu mau disembelih gitu, kemudian lari. Ya mestinya jangan buru-buru kemudian disembelih lagi. Tolonglah biar tenang, lupa yang kemarin, baru setelah itu dibikin cara sedemikian rupa sehingga tidak tersakiti dengan perlakuan kita. Ada beberapa hadis riwayat yang orang-orang itu menarik-narik, menyeret-nyeret ya. Kemudian dikatakan sayangilah dia. Jika engkau menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Maka ada orang yang suka demikian, tiba-tiba otak jadi gila gitu. Jadi gila, kemudian terakhir kali ketika dia melihat ada burung jatuh, kemudian dikembalikan, akhirnya Allah merahmati, kembali lagi normal kembali. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mudah-mudahan ya saya katakan ihsan ini penting dalam segala hal ya. Dalam berbicara, di dalam infak, di dalam sholat, di dalam semua ibadah ya. Termasuk ihsan di dalam meninggalkan perbuatan mungkar ya, untuk kita jauhi dan kita tidak lengganan untuk melakukannya. Saya kira terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.